mulai juga. Hei, baru juga mulai. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat ambiar, selamat hari Jumat, Jumat berkah. Jumat berkah, mencari keberkahan, bukan mencari keributan. Iya dong. Ngapain sih cari keributan? Mending cari yang adem-adem, lihat samping kiri kamu. Adem banget kan? Ganteng banget aku hari ini nggak? Kenapa? Kamu terpesona? Biasa aja. Masa sih? Kenapa sih kamu tuh nggak bisa puji aku sekali aja? Biasa aja. Yakin? Iya. Ini lama-lama Dewi Persik tuh semakin judes sama aku bingung loh kenapa sih? Kalau Judas berarti cinta. Cinta. Oh. Itu adalah perasaan. Gelah. Dengerin dulu Kak. Judas itu cinta, 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 cinta. Indonesia. Aku hari ini udah dandan nih hari Jumat tuh ganteng-ganteng begini ya. Selamat pagi buat yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Apalah arti cantik dan juga ganteng kalau misalnya gatel. Aku mau kasih salam-salam deh. Yang kau paling ku cinta, yang kau paling ku... Ini kita ya, di opening kita bertiga udah ngomong. Lu belum ngomong-ngomong, kenapa Sariawan lu? Enggak, Dewi tuh lagi jatuh cinta apa lagi marah-marah sih, Wi? Hah? Ah? Tadi Kalau pagi marah marah-marah. berarti cinta. Oh, cinta. Oh, kalau pagi-pagi aku mau marah-marah karena diganggu dia. Tapi kan hatiku lagi jatuh cinta. Iya. Oh, Kita jatuh cinta, kenapa? Coba ciri-cirinya kira-kira gimana tuh, Wi? Karena ada bintang tamu hari ini kan Kak Dewi dandan begini. Ah. Tuh Telita juga nggak mau kalah dia karena Ini cocok, bintang tamu kita yang pertama. Iya, Lita cantik Tapi loh, Lita cantik Ya. hari ini. Lita suka sama Duda? Kayak madam ya, Lita. Ya. Suka? Oke. Madam gaya. Madam banget kita keluarkan bintang tamu kita yang pertama. Dia Duda, tapi katanya Duda gatel. Udah gatal. Iya. Orang udah punya pacar. Gatel makanya minta Kalau digarukin yang ini Verlan Duda tadi. Araban, kalau Ya. ini Duda? Duda apa? bulean. Duda, ya kita lihat ya. Duda apa nih kita hadirkan di pagi-pagi Gatel ambiar. pakai Ini dia. kalpanak. Kemarin Bang lagi romantis-romantisnya sama pacar barunya di pagi-pagi ambiar. Aduh, Andika. Ayo dah. Gimana sih rasanya punya pacar baru yang semakin dekat gitu? Dan fotonya udah semakin jelas ya. Iya. Udah gak burem-burem. Ya bahagia lah, aku sangat bahagia sekali. Aku Bahagianya senang banget. gimana rasanya bahagia? Aku bahagia sekali. Oh, bahagia. Kenapa caramu memandang seolah kamu bingung? Hah? Kenapa? Kenapa aku sih, Ki? Happy tapi kamu nggak happy gitu. Aku seneng kalau misalkan tamunya itu Duda. Kenapa? Ya senang aja, seger gitu Udah lah, loh. mau Duda, mau statusnya masih Bentar lagi lajang. udah gak mau duda. Yang penting bahagia ya. Benar. Andrew Andika kami ucapkan terima kasih. Kita masih lihat ya. Kemarin anaknya ulang tahun, Andrew nggak datang. Ya. Malah jalan sama pacar barunya. Ini dia. Apa sih? Kita mah nggak habis pikir Jadi ya. kenapa? Justru kita bertanya sama Anda, kenapa Anda tidak Kenapa ada datang di ulang sana? tahun? Kenapa minuman itu haram? Karena Anaknya ulang tahun malah jalan sama pacar barunya nggak datang ke ulang tahun anak Gue gue. tuh seneng gitu setiap diundang ke sini tuh gue merasa bahagia, bangun tidur pagi-pagi gue pakai baju bagus apa segala macam. Gue seneng. Tapi pas nyampe sini kenapa sih yang selalu dibahas selalu hal-hal seperti itu aja terus? Terus kita bahas opo, Say? Bahas tentang kebahagiaan, bahas tentang Apa kebahagiaannya? Itu kan ulang tahun kebahagiaan loh tentang anak. Tapi emang kebahagiaan kamu Kenapa apa? nggak datang di kebahagiaan itu? Kebahagiaan kamu hari ini tuh apa sebenarnya? Jadi gini loh, yang ini dulu ya. Iya. Jadi kalau misalnya yang ini tuh memang dia bikin acara kan. Terus udah gitu diundang nih, datang ya segala macam. Kayaknya dia nggak bilang datang sih, cuma ngirim undangan doang. Oh ya udah oke, tapi pas kebetulan lagi ada kerjaan karena sekarang kan kerjaan gue tuh kayak keluar kota terus gitu kan, dan biasanya kebanyakan pasti weekend. Tapi setelah saat itu kan juga acara dia sama teman-temannya kalau nggak salah, dia bikin acara sendiri. Nah setelah itu, setelah sehari apa 2 hari, gue sempetin datang ke Bali. Terus udah gitu bikin acara sama anak-anak, bikin acara sendiri sama anak-anak gitu. Mana yang datang duluan? Jadwal pekerjaan atau undangan dari mantan istri untuk ulang tahun anak? Jadwal pekerjaan dulu, soalnya kalau misalnya kerjaan luar kota, apalagi kerjaan DJ kan itu udah 2 minggu sampai sebulan sebelumnya udah dikasih tahu nih tanggal segini main di sini, tanggal segini main di sini, tanggal segini main di sini gitu. Bener. Jadi, udah Tapi nggak waktu nggak datang kabarin sebelumnya.
kasih tahu maksudnya jangan ke kasih tahu mantan nggak bahwa istri. tanggal ini aku lagi Sorry aku nggak bisa kerjaan. datang gitu. Kan katanya jauh-jauh hari. Iya. Langsung setelah itu 2 harinya langsung datang ke Bali. Gitu. Iyalah kalau kerjaan kan 2 minggu sebelumnya ya. Iya Tapi kan dong. kalau ulang tahun anak kan nggak pernah berubah tanggalnya. Oh maksudnya abis acara kamu datang ke Bali. Datang ke Bali. Kan di hari hanya. Masa Oh, tetep si baik. Lita bilang katanya, bohong enggak, katanya Andrew mah pas ulang tahun anaknya jalan sama pacarnya gitu katanya. Masa dia bilang gitu? Andrew Andika, Wih, kasih Dika. hadiah nggak tapi? Gua gini loh, gue lagi mikirnya maksudnya kayak kita nggak perlu ngasih hadiah kayak setahun sekali, kalau bisa kasih hadiah setiap hari dong. Wih. Enggak, maksudnya khusus ulang tahun itu kan kamu nggak hadir, ada Jangan nggak? dipaksa dong Karen kalau orang mau ngasih hadiahnya setiap hari. Itu dong, lebih seneng dikasih hadiah setahun Tiap sekali apa hari, setiap hari? Setiap hari dong. Oke, oh berarti tiap hari. Berarti kasih. Masalahnya tiap hari Yes. ngasih enggak. Ya, iya dong, pasti dong. Tapi Andrew, kita mau kasih lihat nih. Ini ada pernyataan dari mantan istri ngomongin soal kontribusi sang Andrew Andika di ulang tahun anak. Apa emang? Ini. Pikir-pikir program ini. Kamu ngirim undangannya Hamin berapa? Seminggu sebelumnya Pak, saya undang karena kan siapa tahu dia mau ikut menyumbangkan ide atau berkontribusi atau apa gitu ya. Kontribusi. Oh, Kontribusi dana. Ya kan banyak. paham aja kalian. Barangkali mau ngirim kontribusi gitu katanya. Benar. Ya itu yang gue bilang tadi seperti itu. Maksudnya yang namanya ulang tahun tuh kan kayak ya udah cuma 1 kali doang gitu kan. Tapi kalau misalnya gue kontribusinya itu seminggu sekali, gue harus bertanggung jawab segala macam. Itu menurut gue lebih penting sih, apalagi anak masih umur 1 tahun. Kayak kasih hadiah, maksudnya Tapi kayak ini ya udah satu cuma tahun loh Andrew Andika. Iya tahu 1 tahun betul. Jangan dipaksa orang Bukan, biasanya kalau orang tua tuh kalau anak umur 1 tahun kayaknya spesial banget. Pernah jadi orang tua? Apa? Pernah jadi orang tua? Ya kan gue punya ponakan. Bener juga sih. Gimana orang tua ponakan? Tapi nggak apa-apa, itu kan hak bapak ya mau ngasih setiap tahun, mau ngasih setiap minggu, setiap hari. Bebas kalau bapak mah, yang penting didatengin aja juga. Udah seneng. Itu udah doa yang Gak lupa kewajiban itu penting Iya ya. betul. Dateng. Tapi ini ngomongin soal bahagia. Mau bahas yang bahagia nih, kita lempar kebahagiaan Andrew Andika sama pacar barunya. Andrew Andika, sweet memories with you. Wih, cantik ya. Cantik ya. Itu di mana di bandara Thailand ya? Iya. Jalan-jalan kemana tuh? Ini pas sempat ikut-ikut kerja. Bener Thailand. Emang ke Thailand ini? Enggak, ini pas waktu kerja. Tadi lu bilang iya, gue bilang Thailand. Jadi maksudnya Jangan pakai emosi. maksudnya itu Itu Bandara Soekarno-Hatta. woy. Tapi cantik Kan kamu banget. bilang Tapi itu tadi ada di airport kemana, Mas? Itu nemenin kerja. Oh, dia suka nemenin kerja. Emang kerjanya di airport? Kerjanya keluar kota. Dewi, itu di mana di airport? Emang kerjanya di airport. Keluar kota. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya Vio. Vio. Tadi kata kurang ajar. Tadi Karen bilang namanya siapa? Naning namanya. Lupa kan. Apa rasanya kerja ditemenin keluar kota bareng? Ya biasa masih baru gitu. Enggak sih ya, mungkin kalau misalnya dari gue kayak apa ya, maksudnya kayak senang aja. Maksudnya sekarang apa ya? Apa yang udah menjadi keinginan gue itu udah mulai tercapai gitu. Apa itu Kayaknya ini salah menjadi akhir-akhir dari cerita-cerita semuanya itu sudah mulai kayak merasa kayak jadi jauh lebih apa yang gue inginkan. Sure? Are you sure? Sekarang anak-anak juga udah pindah ke Jakarta. Gue bisa itu ketemu dia salah sama satu anak-anak. keinginannya juga Dari yang tadinya jauh sekarang hampir bisa gampang banget bisa ketemu sama anak-anak. Kayak misalnya hampir bisa dari yang sebulan sekali sekarang mungkin seminggu sekali bisa ketemu sama anak-anak. Tapi Andrew, kenapa Andrew yakin banget sama yang sekarang? Ngerasa udah cocok. Iya, Dari cocok kan mananya? Kan relatif cocok ya, kan cocok gampang. mah. Tapi kok yakin ini bakal Kok dia Akhir. gitu? Ya karena mungkin apa ya bisa dibilang ya itu endol? udah apa namanya kayak udah klop aja gitu kayak Oh kita iya, udah sama-sama happy aja gitu loh ngejalaninnya. Sama-sama happy. Yakin gak akan Kan kemarin juga sama-sama happy awalnya juga. gak akan tergoda lagi dengan yang putri-putri yang lebih Kalau indah. ada yang lebih gitu. Tiba-tiba ada wanita Libanon apa? Dulu kita Iya, dengar kabar nih. Tiba-tiba datang gitu kayak princess. Katanya mau segera nikah, Andrew Andika cepet Emang ganteng banget sih baru sama kemarin. cantik. Baru kayaknya kemarin jadian. udah mau nikah. Cepet banget sih, Mas. Abang baca bang. Dikabarkan sudah tunangan, Andrew Andika dan sang kekasih akan segera melangsungkan pernikahan. Masa?
Secepat itu. Emang iya? Iya. Maksudnya kamu udah melamar? Udah. Oh di Mandodel. Ini Mandode aja. Ini beneran udah ngelamar? Oh, berarti ya waktu jadi bintang tamu di Nah, sini di mana kok tiba-tiba udah ngelamar? Udah ngelamar? Yang kemarin datang ke sini udah lamaran, Bo. Katanya. Oh ya? Oh, kamu Oh, iya, udah lamaran secara resmi? Iya. Guys, oke. Berarti ya udah ada tanggal pernikahannya dong. Pastinya udah ada. Tanggal berapa? November Nanti ya katanya. dikasih tahu ya. Tapi tahun ini. Tahun depan. Mudah-mudahan tahun ini, mudah-mudahan. Amin. Oh, November. Tahun ini tinggal 3 bulan lagi dong ya. Enggak tadi kata November. Oktober, November, Desember kan? Iya. Ya, antara tanggal itu. November. Kalau nggak November ya Desember, kalau nggak Desember ya Oktober. Kalau enggak ya Oke, tahun depan ini gitu berarti ya. ya. Di mana? Di Jakarta atau di mana? Oh. Di Jakarta kayaknya. Vio tuh aslinya orang mana sih? Orang Jakarta. Udah ketemu sama orang tuanya masih ada kalau Vio? Oh, iya, Ada. iya. Masih ada. Bokapnya bilang apa sama lo, Andrew Andika? Dia senang, dia apa ya? Dia tidak peduli dengan apa yang ada di luar sana, omongan tentang Andrew gitu. Dia cuma benar-benar ngelihat Andrew tulus dan sayang sama anaknya, sayang juga sama anaknya Vio juga. Terus udah gitu, Andrew berusaha ngebuktiin kalau misalnya memang apa ya? Kalau misalnya kita mau ke jenjang hubungan yang lebih serius. Video call ini dong. Vio dong. Vio. Oh video call? Iya. Dong please. Udah Bangladesh. Kenalin dong ke kita kan udah terbuka. Udah Bangladesh banget. belum? Bangun. Bangun. Bangladesh. Coba Bangun belum? Video call Vio, terserah mau video call Vio atau mau video call Tengku Dewi. Tanya kabar anak ya. Di blok emang di blok enggak kan? Siapa? Sama Tengku? Masih. Ah, masih di blok? Lu jujur banget. Sebentar. Jadi kalau ngomongin anak gimana ke siapa? Ke Ke suster. Mbak. Lu di blok? Iya, udah lama lah itu. Lah terus dia ngirim undangan kemarin anak ulang tahun lewat apa? Mbak. Nggak pernah. Pantes dia nggak datang ya orang di Jangankan blok Tengku jadi- Dewi sama Andrew. Ya. Andika ngeblok. Kenapa? Karena juga blok. Tapi itu nyata memang. Iya lagi. Guys, itu guys. Halo Vio. Kaget. Ya, sabar dong. Halo, Selamat pagi selamat Vio. pagi. Cantik banget. Vio, kita dibagi-bagi ambiar Vio. Sayang banget sama Andrew Andika. Apa yang bikin kamu sayang sama Andrew Andika? Endel. Dia baik. Tahu? Oh dia baik sama Care. Udah berapa lama deketnya? Baik sama Care dan Endel. Kurang lebih sekitar 8 bulan sampai 10 bulanan ya kalau nggak salah. Ih baru 10 bulan kamu yakin sama Andrew Andika? Yakin, soalnya kan aku ngeliat dia kan apa ya, ngeliat dia tuh effortnya dari perubahan gitu loh Kak. Nggak cuma kayak adu mulut aja, tapi kayak di tindakan, di perubahan dia, di kelakuannya dia buat berubah lebih baik aja gitu. Tapi dia datang ke sini sama cewek loh dianterin. Oh ya? Percaya nggak? Percaya nggak? Enggak sih, tadi soalnya soal apa namanya pas kerja kan PC dulu. Oh video call terus. PC dulu. Katanya kalian mau nikah di bulan November ya? Insya Allah doain aja, kalau nggak Sabtu pokoknya Minggu. Jadinya di November apa Desember? Nggak tahu, nanti aja doain aja pokoknya. Semoga dikasih lancar ya, Vio. Iya, makasih Kak Dewi. Vio, seandainya kamu bisa nitipin pesan buat Andrew Andika, oke ini disaksikan seluruh masyarakat Indonesia. Kalian berdua kan pernah punya hubungan rumah tangga sebelumnya, tapi memang ya qadarullahnya harus berakhir di tengah jalan. Kalau sebagai seorang perempuan, sebagai calon istrinya Andrew Andika, pengennya ke depannya Andrew Andika seperti apa? Pokoknya pesan aku tuh fokus aja, benahin diri jadi lebih baik, gak usah dengerin apa kata orang. Toh kebutuhan kita juga gak dibayarin sama orang atau sama netizen kan. Udah gitu fokus sama anak-anak, sama keluarga, makin sayang. Sholatnya jangan dikejar walaupun imannya masih turunan. Jangan sombong, kalau lagi di atas sama di bawah. Bener, jangan sombong. Mobil apa nih? Coba panggilan sayangnya apa sama Andrew Andika? Baby. Apa? Baby. Mau bilang apa sama baby? Ayo baby. Baby toddler. Mau bilang apa sama baby? Baby memang. Udah tadi itu aja sih. Nggak mau bilang apa, pesen apa? I love you, Atau I mau miss you. ngomong I love you atau mau ngomong apa, Vio? Enggak lah, nggak usah. Kita kan mau dengar, Vio. Vio, makasih ya. Nanti pokoknya Iya, kalau makasih. kalian Makasih nikah, ya. undang-undang kita ya.
Oke, makasih kakak. Janji kalau nikah undang kita. Iya, oke. Bye-bye. Makasih. Drew, lu kalau kayak datang aja datang gue enak aja lu. Kalau lu nikah ya. Sibuk. Benar emang iya kita jarang datang loh. Kalau lu nikah, apa katanya? Kalau lu nikah, Oh ya. wih, tulisan namanya WiFi, namanya. Kalau Pio kan manggil kamu baby, kamu manggil dia apa? Bobo. Serius. Sayang lah. Sayang. Iya, soalnya kan sayang di sana, sayang di sini. Embe, baru mau ngomong gitu. Kalau lu nikah ya amin, amin kita doain lancar. Biar sama. Tengku Dewi diundang nggak? Iya diundang lah. Orang sampai sekarang aja masih di blok, gimana mau ngundang? Tapi kan bisa Tapi ngundang. misalkan nggak di blok, Ngomong aja di live. Mungkin Dewi. anak-anak lah. Oh, anak-anak anak-anak. lah. Kalau nggak nanti datang ke sini, saya mau mengundang Tengku Dewi. Nanti kita call Tengku Dewi suruh live. Oh iya. Lihat, mau diundang datang ya gitu. Boleh. Gak apa-apa. Boleh. Gak apa-apa berpisah tapi tetap hubungan baik. Benar. iya benar. Siapa tahu dia juga datang sama pasangan barunya ya. Iya dong. Soalnya dia sekarang merasa lebih bahagia, lebih Iya. percaya diri juga. Yang saat ini kita mau lihat. Kemarin Iya. dia cerita, abis dari Korea Selatan. Iya. Permak tubuh usai cerai dari Andrew Andika. Tengku Dewi ungkap biaya operasi plastiknya di Korea seharga satu rumah. Dan katanya dia tuh lagi deket sama salah satu personil BTS katanya. Korea ya. Pengusaha, dia deket sama pengusaha Andrew Andika. Itu katanya. Iya, karena dia sempat insecure di saat masih menjadi istrinya Iya. Andrew. Paham kan Andrew? Makanya Ini kan dia melakukan kita kan operasi. lagi mengadu domba nih, program adu domba. Tapi benar nggak? Tapi benar nggak katanya memang tapi bener loh. Iya, Kemarin dia karena cerita gitu. insecure Iya. sebelumnya apa itu karena Andrew. Kemarin tuh sempat dia bilang, iya aku waktu sama yang kemarin Iya. ya. Dia nggak sebut nama memang. Sempat merasa tidak percaya diri. Ada kalimat itu keluar dari mulut dia loh. Sedih gak sih lo sebagai laki-laki, sebagai mantan, ngedenger mantan lo bilang bahwa Ngomong kayak gila gitu. ternyata waktu sama gue dia sempat gak percaya diri. Kalau gue justru seneng karena sekarang dia bisa lebih berpikir tentang diri Perawatan. dia gitu loh. Oh, emang selama waktu sama Mas Andrew nggak pernah mikirin dirinya sendiri? Nggak tahu, tanya sama orangnya jangan sama gua. Tapi maksudnya ya sekarang gue sih seneng dia pergi karena jadi akhirnya membuat dia berpikiran untuk membawa anak-anak Jakarta. Dan pas kebetulan juga kemarin kan di Bali pas lagi ada banjir. Dan itu momennya hampir pas banget sama dengan dia sempat berpikiran mau anak-anak suruh di Bali aja gitu loh. Sementara dia pergi. Tapi gue tidak mengizinkan, gue bilang enggak, daripada anak-anak di Bali mendingan anak-anak dibawa ke Jakarta aja gitu loh selama dia pergi. Karena dia pergi lama, dia pergi hampir 3 mingguan kan. Dan itu momennya akhirnya pas dengan pas kejadian Bali banjir. Jadi kita sangat beruntung sekali kita memilih keputusan untuk bawa anak-anak ke Jakarta. Kalau nggak kayak kasihan anak-anak. Tahu nggak dari gitu. Jadi semuanya tuh paling kasihan siapa? Siapa? Apa? Pembantunya lah, mbaknya lah. Ya mereka konflik pembantu gini, aduh bu, ini bu. Iya benar, perantara repot. Perantara lo. Tapi pas Dewi di Korea, apakah anak-anak ke Mas Andrew? Iya. Oh ya? Iya. Berapa hari ke anak-anak ke sana? Akhirnya 2 minggu ya. Iya hampir 2 mingguan. Berarti Vio yang ngurusin juga gitu. Kita sempat jalan bareng apa segala macam. Oh enak lah. Kalau aku jadi mbak, aku pergunakan. Kesini duit, kesana duit. Hampir seperti itu sih akhirnya. Ya, nggak apa-apa, yang penting kan Tapi berarti parentingnya kamu itu penting buat anak ya. bondingnya sama anak-anak lebih bagus banget dong ya kemarin 2 mingguan. Betul. Jadi seneng banget bisa bareng Bobo sama anak-anak. bareng. Dan sekarang akhirnya setelah kejadian itu ya udah akhirnya ya anak-anak jadinya di Jakarta dan sekarang sempat ada obrolan kalau misalnya ya udah anak-anak sekarang pindah sekolahnya ke Jakarta gitu-gitu. Jadi kayak gue ngerasa happy aja gitu. Iya. Andrew, tapi kita juga punya satu artikel yang satu ini boleh klarifikasi dan tanggapi. Sepi job alasan Andrew Andika mandet kirimkan nafkah untuk anak-anak. Emang sekarang udah berhenti nggak kirimin nafkah lagi buat anak-anak? Oh enggak, justru sekarang jadi lebih sering. Oh ya? Ya. Berarti ini salah artikelnya ya? Ini salah artikelnya. Mungkin ini artikel 6-8 bulan yang lalu kali ya. Emang 8 bulan yang lalu kenapa lu? Agak susah ya bekerja ya pada saat itu. Tapi sekarang alhamdulillahnya sekarang justru Kemarin kan dia Kak, sempat kan 6-8 bulan lalu kan
susah. Iya. Jadi kemarin dia sempat ke Pelabuhan Ratu. Di Jadi sekarang DJ udah mulai lancar ya? Yes, sekarang beruntungnya pekerjaan keluar kota, DJ apa segala macam Alhamdulillah lah makin ya. sering, hampir seminggu sekali jalan, seminggu 2 kali, 3 kali jalan. Jadinya ya Kadang kita bisa lebih banyak lagi untuk ngasih ke anak-anak juga gitu. keluar Dan kota akhirnya- tuh ya, kadang-kadang kerja sambil jalan-jalan. Terus DJ sekarang, itu di Sawernya banyak. Banyak, Aku suka lihat di tempat ininya tuh ya, sampai duit doang loh isinya loh. Iya, iya. Lancar-lancar ya rezeki lu ya. Benar. Tapi yang yang saya suka dari Andrew Andika ini dia jujur ya bilang nggak punya duit ya nggak punya duit. Betul. Ya kan apa adanya aja gitu ya. Betul. Kita berharap lu selalu apa adanya seperti ini termasuk menjawab pertanyaan kita dalam Ambiar dalam Dilema. Belajar. Jawab jujur, duduk di sini. Kenapa lu duduk situ? Sini, duduk. Di sini. Kalau nggak Oke. jujur, nanti digigit antara aku sama Karen. Mas Andrew Andika, pilih karir melejit tapi nggak pernah ada momen sama anak. Pilih momen sama anak dong. Berarti nggak apa-apa karirnya nggak melejit, yang penting momen sama anak ada. Yes, betul banget, betul. Bener. Oke. Masa giliran dapat kerjaan memilih kerjaan daripada ulang tahun anak? Bentar, salah. Pilih karir melejit tapi nggak pernah ada momen sama anak, atau karir biasa-biasa aja tapi tiap mau ketemu anak harus minta izin terus ke pasangan baru. Oh enggak, Susah banget ya. enggak. Justru milih salah satu maksudnya. Iya. Pilih karir melejit tapi nggak pernah ada momen sama anak-anak. Atau karir biasa-biasa aja tapi tiap mau ketemu sama anak harus izin dulu ke pasangan baru. Harus ketemu sama anak-anak dong. Iyalah ya. Pasti pilihan sama anak-anak dong. Berarti tandanya pilih yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Karir biasa-biasa aja, nggak mesti harus gimana-gimana. Yang penting gampang ketemu anak gitu Yang ya. penting bisa lebih sering ketemu sama anak-anak. Oh berarti tandanya biasa-biasa aja tapi tetap dia harus izin sama pasangan di sini. Soalnya kan ketemu anak juga rezeki itu. Iya dong. Ya oke. Pilih liburan bareng pacar tapi dianggap nggak peduli anak, atau liburan bareng anak tapi pacar ngambek. Wadaw. Pilih pergi liburan bareng sama anak-anak dan pacar. Gak bisa, harus pilih salah satu. Kok licik? Nggak maksudnya pacarnya Dia pacar ngambek kalau ngambek. pergi sama anak-anak. Iya. Justru nggak ngambek, justru dia bahagia. Enggak, ini Dia- pokoknya pilih aja. Pilih liburan bareng pacar tapi nggak Pertanyaannya memojokkan nih pertanyaannya. Gak apa-apa. Ya udah pilih liburan bareng mending pacar, tapi ngambek. dianggap nggak peduli Karena anak, kalau atau dia bisa liburan menerima- bareng anak tapi pacar ngambek. Ya, liburan sama anak-anak lah. Bener. Ya udah, gitu aja susah. Kalau pacar ngambek mah bisa digitu-gituin. Iya, kan tinggal dipeluk, Ah, dibeliin pilih, apa. pilih segera menikah dengan Vio tapi dianggap buru-buru sama publik, atau nunggu lama tapi juga dianggap nggak serius. Hah? Pilih nikah buru-buru dong. Bener. Ya. Baru setelah itu buktikan ya. Ya. Oke. Halo. Ini Pilih disebut drama king sama netizen atau disebut lupa nafkah sama anak. Nggak peduli sama netizen sih. Karena apa yang aku kasih, aku nggak pernah posting-posting Berarti juga. pilih Aku lupa nggak nafkah pernah- sama anak, bodo amat orang ngomong apa gitu. Iya dong. Iya. Ya. Iya dong, nggak pernah diposting apa-apa juga sih kalau Berterima misalnya kasih yang baik-baiknya yang gue berikan. Bagus. Oke. Cukup lo yang tahu ya. Cuma cukup gue aja yang tahu. Jadi kalau misalnya mereka nggak ini ya nggak masalah gitu loh. Yang jelas Ya gue mereka sudah nggak tahu memberikan. hubungan urusan hidup kita ya. Betul. Oke, pilih hadir di ulang tahun anak tapi tanpa bawa apa-apa, atau nggak hadir tapi ngasih kado yang mewah banget. Pilih apa pilihannya? Pilih hadir di ulang tahun anak tapi nggak bawa apa-apa, atau nggak hadir tapi ngasih kado mewah banget. Gak apa-apa. Pilih hadir dong. Walaupun nggak bawa apa-apa. Iya. Oke. Kehadiran ya. Harus tetap paling penting itu kehadiran yang Iya, iya. Karena kadang ada anak ya, mau dikasih barang semahal Nggak butuh apapun, itu ya. Tapi begitu ngelihat wujudnya, dia ada rasa kecewa. Betul. Ini masih kecil aja, Betul. nanti gede sedikit mah pasti. Asian waktu itu pernah mau ulang tahun, gue kasih hadiah pisang. Hah? Gue mau pisang doang, dia udah seneng banget. Karena ada Andrew-nya. Karena ada gue di sini. kehadiran lebih Tapi bagus, kita tuh terkadang cuma melihat apa yang ada di media sosial Benar. sama ada yang kelihatan di TV. Padahal kan kita nggak pernah tahu dia ngasih tanpa harus diposting. Iya. Itu orang ngapain sih begini-begini? Mau apa begini-begini? Mau iklan? Kita lagi ngomong nih, lagi Tapi ngomong. bagus ya. Jangan sampai selalu tangan kanan memberi, tangan kiri Instastory. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi Ambiar. Geger. Lalu sedikit senyuman, walau tak seindah dulu yang kau lihat di apa yang kita rasa. Pagi-pagi Ambiar geger.
aku tadi dikasih tempe merah orek sama Kak Dewi. Enaknya. Dikasih itu lebih ke tempe minta orek. ya. Masakan Dewi Persik tuh memang enak. Kamu Enak. jago masak. Jago banget. Iya. kamu Tapi memang iya, masaknya. karena apa aku bisa bilang Kak Dewi masaknya enak? Karena waktu di salah satu stasiun TV sebelah malam, Kak Dewi tuh masih bikin sambal. Tapi memang edan. Jago ngulek dia. Memang enak sekali. Kita dikirimin dong Kamu sambal tuh uleknya. kalau udah kena ulekan aku, kamu pasti nggak bisa move on. Jadi, sorry ya, kadang-kadang kalau Kak Dewi ngomong gini, gue tuh apa, coba gue tuh penyanyi, gue bisa masak. Tapi memang benar. Baliknya ke dapur lagi, ngulek lagi, ngulek Benar, lagi. benar. Orang tuh jago masak dilihat dari sambelnya. Kita penasaran juga. Ini kalau ngomongin soal masak ya, di Iya. rumahnya masak nasi berapa kilo sebulan? Soalnya anaknya 5 guys. Oh iya, banyak Anaknya ya. 5 loh. Dan suaminya setia banget sama istrinya. Sampai dengan sekarang alhamdulillah mudah-mudahan sampai maut memisahkan. Amin. Amin. Hadir sama anak ketiganya ya, nggak bawa semua anaknya. Kita pengen tahu kabar mereka. Ada Boy Hamzah, Rina dan juga Usman. Kabar sehat. Mbak Rina, silakan. Boy Hamzah Rina sama Usman. Usman ini anak keberapa? Anak keberapa Usman? Satu lagi mana? Kan dua. Anak ketiga. Ah, Satu anak lagi ketiga. kan bukannya dua. 5 anaknya. Bukan tadi yang bintang tamunya satu lagi cowok? Enggak ya? Alim. Ah, siapa yang mana? Oh enggak, di situ tadi kan dipanggilnya dua anak. Anaknya siapa ya? Anaknya. Lu bawa anak gak? Lu bawa anak gak, Andrew? Gak bawa anak kan lu? Masih di mantan. Cuma satu. Cuma ada satu. Usman Ya umur Allah, berapa Boy. sekarang Usman? Banget. 7 tahun. 7 tahun. Ini keluarga bahagia. Boy Hamzah Rina dan juga Usman. Om Tante mengucapkan Terima terima kasih. kasih. Anak pertama namanya siapa? Sophia. Siapa? Manggilnya apa kamu? Sophia. Lo manggilnya apa? Manggil nama. Kakak lupa. Kakak lupa. Umur berapa Sofia sekarang? 12. 12 ABG ya. Kita mau kasih lihat seperti apa sih tumbuh kembangnya anak perempuan. 12 tahun, Boy. Itu masih pada kecil-kecil loh. Ya. 5 deket-deket. Alhamdulillah ya. Apa Tiap rasanya? tiap tahun produksi gitu. Enggak juga. Apa rasanya punya anak gadis 12 tahun nih ABG, Boy? Ini lagi, kalau kata ibunya tuh, kenapa bisa terjadi gitu kan, kemarin kan mau pegang. Cuman dia kayak, gimana sih kalau istri lagi ngambek tuh dipegang yang kayak... Udah begitu dia sekarang? Menghindar, iya menghindar. Jadi usia 12 tahun tuh lagi akhir balik, hormonnya lagi kenceng-kencengnya ya kan. Mungkin dia ada sesuatu yang nggak nyaman di dirinya dia juga. Udah nggak merasa anak kecil mungkin ya? Betul, itu satu. Yang kedua mungkin karena sekolahnya. Dia kan sekolah di Al-Azhar. Nah, terus kemarin sempat kita ada acara kumpul-kumpul. Dia udah nggak mau tuh salaman. Cuman begini aja dia. Sebah cium tangan gitu. Nggak mau dia sama orang tua maksudnya gitu kan. Nah ternyata mamanya ngasih tahu. Itu di sekolah ternyata dikasih tahu sama gurunya. Kalau Sofia sekarang sudah akil balik, sudah dewasa. Jadi udah nggak boleh lagi ya hindarin ya untuk laki-laki sama perempuan bersentuhan. Iya, tapi kalau orang tua nggak apa-apa kan? Ya mungkin itu, kaget dia. Kalau orang Tadi tua- gua peluk itu dia kaget kan mungkin. Gitu. Ya, tapi gue kalau seneng. maksudnya gini, Bagus. tapi kan tadi bilang nggak boleh antar laki-laki dan bukan muhrimnya untuk berjabat tangan. Tapi pertanyaannya adalah kalau misalnya kita punya anak gadis, kepada orang tuanya boleh dong, tetap harus. dong. Harusnya Betul. boleh. Iya. Kan Nggak, maksudnya kadang-kadang mungkin Hormonnya. kebawa juga ya, dari mungkin Bener sih. sekolah. belum ngerti. Belum tahu. Sebenarnya nggak nolak gitu sih enggak. Tetap dia kalau misalnya bobo kita keruntelan tetap ya sayangnya. Cuman dia tuh suka geli kayaknya kalau dipegang. Ya sama mungkin dia. dia geli kali sama bapaknya. Ini loh ABG Iya, udah baru beli, umur bapaknya suka iya. titik-titik gitu kan bercanda. Tapi yang dijelaskan sama papanya apa? ke anak. Sofia. Yang masalah yang mana nih? Yang masalah salaman atau? Yang dipegang terus tiba-tiba dia gitu terus papanya bilang, ini Kenapa kamu nggak Sebagai ayah gitu. sebagai ayah gitu. Ngelihat perbedaan anak sekarang udah Bapaknya begini udah baper. nggak mau. Baper. kan gitu ya? Rian kalau ngegini Kak Dewi, sebenarnya Kak Dewi nggak mau. Iya benar. Betul kan Kak? Iya betul. Iya. Baper tuh. Baper lah. Pertumbuhan anak udah nggak mau. Iya. Iya kita berasa jadi orang lain kan gitu. Padahal kan bapaknya sendiri. Ada nggak ngobrol empat mata gitu sama anak? Ada. Terus lu pengen tahu banget ngobrol empat mata. Yang dijelaskan apa? Karena kan yang di sekolah sama di rumah bisa jadi Ya urusan kan. dia bapak sama anak dong. Ya udah deh kalau gitu nggak usah deh, nggak mau tahu. Tapi
Sofianya ngomong nggak alasannya kenapa atau cuma nggak mau? Atau mungkin ngomong sama mamanya sama Rina? Pernah ditanya sih, cuman dia bilang tuh ya itu tadi karena dia lagi kayak Lagi sensitif. Iya, dia lagi kayak nggak nyaman. Tapi wajar Ternyata sih. ya saat anak-anak itu mau menjelang ya begitu, dia tuh bukan emosi Naik turun. sih, moodnya tuh up and down gitu. Terkadang dia pernah tuh ngomong ya, awal-awal ngomong, Mama sepertinya Sofia tuh punya kepribadian yang banyak sekali. Hah, kok bisa begitu? Kadang Sofia merasa begini, kadang merasa begini. Jadi memang saya sama Sofia cukup sering ngomong deep talk lah gitu. Jadi memang dari situ saya ngerasa memang karena sebelum ya menjelang. Tapi ketika udah hit sendiri, mulai calm down dianya nggak semut. Ya perubahan secara hormonal ya ngaruh sama mood. Tapi jangankan anak perempuan yang akil balik, maksudnya anak laki-laki juga kadang kalau misalnya udah seumuran 8, 9 tahun, 10 tahun di foto, misalnya di foto, bareng foto udah nggak mau, kayak gitu kan misalnya kan. Tapi Teh punya anak 5 dengan karakter beda-beda, terus dengan yang ada yang lagi akil balik lah, ada yang apa, itu ini nggak jadi kesulitan sendiri nggak? 5 loh Teh, bukan 2, 3. Dinikmatin aja. Rasanya kayak roller coaster ya. Oh gitu. Karena 5 dan anak jamaah KB gitu. Paham kan kalau anak Arab gimana? makin malam makin hit gitu. Oh iya. Makin malam dia makin on fire gitu. Jadi karakter anak ini 5-5-nya beda semua. Betul. Beda semua. Jadi kalau yang ini nih cenderung ke diem. Tapi menohok. Tapi ketika dia sekali ngomong jadi bawel gitu. Atau sekali ngomong langsung bikin shock. Oh, ini tipenya begitu. Tapi makanan sama atau isi anu ini isi anu? Enggak. Mereka diajarkan dari kecil makanan nggak boleh pilih-pilih. Kenapa? Karena kan ya kita harus ngasih tahu mereka bahwa banyak orang-orang yang nggak seberuntung kalian. Karena ada kan anak yang bersaudara tuh, si Anu pengen ini, adiknya pengen ini, repot gitu. Nggak, mereka apapun yang disediakan mereka makan. Betul, bagus. Paling kalau misalnya mau makan sesuatu cuman kayak request, Mama boleh nggak besok ini gitu aja. Berapa tahun tuh setiap anak sih Teh? Sofia 12 tahun, Yusuf 10. 2 tahun. 10, sebenarnya sih Sofia Yusuf itu setahun setengah ya bedanya. Jadi Sofia 12, Yusuf 10, Usman 7, Ali 6, Sirin 3. Oh, masih terpaut jauh juga. Yang 2 sama yang 3 lumayan cukup jauh, tapi berikutnya deket ya. Betul. Boy, gimana caranya supaya bisa tetap deket sama Sofia? Padahal dia dipeluk aja udah nggak mau. Tapi kan sebagai ayah, cinta pertamanya anak perempuan. Anak perempuan itu ke ayahnya. Pasti punya cara sendiri supaya I'm your hero. Ya, jadi Rina tuh bilang, jangan sampai ini anak perempuan kamu tuh mendapatkan perhatian atau misalnya sentuhan gitu tuh dari orang lain. Iya. Oh, poin bagus. Jadi yang ngajak dia ke bioskop, yang ngajak dia romance, keren-kerenan atau segala macem gitu ya harus bapaknya. Gitu. Jangan sampai dia mendapatkan itu dari orang di luar sana. Jangan sampai kayak aku dulu, aku waktu kecil tuh nonton bioskop, makan-makan semua. Siapa aja yang ada di mall, aku panggil, aku ikut dong. Jadi enggak dari... Jadi mesti selalu ngikut orang gitu ya. Bukan takut diculik. Kok gue sedih banget dengernya. Kalau orang takut diculik, aku enggak. Minta diculik. Pengen diculik. Tolong bawa saya. Boy, ya. Menawarkan Kita mau malah. kasih lihat ya. Iya. Ini dia Boy Hamzah yang pastinya setiap orang tua juga pengen. Itu seru ya. Seru rame Kak, cuman ya. Tapi lebaran kita nggak kerampokan, tenang. Jadi kalau lebaran tuh kadang-kadang Omozi Saputra suka datang, kan? Tatalim suka datang, terus kakak kita Medi Catering suka datang. Justru mereka yang Riko, mereka yang bawa angpau gitu, bawa THR gitu. Jadi kita nggak puyeng gitu. Justru anak kita banyak, panennya banyak kan gitu. Itu yang namanya banyak anak banyak rezeki Banyak ya. anak. Tapi pas mau daftar sekolah, itu pasti yang bikin pusing. betul. Rina tapi aku salut loh sama Rina, 5 anak tuh nggak gampang. Jangankan 5, Satu 1 aja, aja nggak. aduh. Ya kan? Paling sulit tuh momen saat apa untuk Rina sebagai seorang ibu? Maksudnya sama 5 anak ini gitu. Dalam mengasuh anak-anak. Pertama sih sayangnya karena Sofia kan prematur ya. Jadi karena dia prematur, Jagainnya ini. iya akunya kayak orang takut gitu loh. Takutnya Kepikiran ketakutannya. ya? Iya, jadi sampai
40 hari itu Sofia nggak boleh dipegang siapa-siapa kayak gitu. 40 hari? Separno itu gitu loh. Itu nggak boleh sentuh siapa-siapa. Nggak boleh disentuh siapa-siapa. Kalau mau pegang harus pakai hand sanitizer, pakai masker selebay itu gitu. Karena bayi prematur. Nah itu sih yang aku strict banget. Terus alhamdulillah 2, 3, 4, 5-nya ya Lancar. lancar. Pernah nggak momen Rina tuh ngerasa, aduh 5 anak aku pusing banget, aku stres banget. Pasti pernah ada momen kayak begitu. Pas bayaran sekolah ya. Kalau bareng misalnya ya. Wajar. Misalnya satu masuk SMP, satu masuk SD, satu masuk TK. Aduh, Itu Satunya masuk playgroup. Waduh. Itu mbaknya ngomong sama bapaknya gimana tuh? Ya begitulah berdoa yang kuat. Berdoa yang kuat. Rezekinya kenceng. Alhamdulillah selalu cukupkan ya Teh. Insya Allah Allah cukupkan. Di rumah pakai babysitter nggak sih? Ada yang jaga sih, ada yang bantuin jaga. Oh, oke. Boy pernah ngelihat istri, Rina tuh di rumah terus atau kerja juga? Enggak, bareng dia kan kita kembar dempet. Oh, kembar dempet. Tapi pernah nggak ngelihat Mana-mana selalu bersama gitu ya? Iya. ngelihat Rina dalam kondisi ya mungkin dia stres dalam tanda kutip, tapi stres kayaknya wajar ya. Setiap malam dia GERD kok, anxiety. Oh ya? Iya. Oh iya, kenapa? Kenapa Mama emang kenapa? Kenapa Iya ya? Mama? Mama GERD ya? Kata mama itu iya bener tuh. Oh, banyak pikiran kali mamanya ya. Usman, Papa sama Mama tuh, Papa tuh kayak gimana sih orangnya? Kurang lebih kalau marah-marah ya langsung kabur. Kalau marah-marah Usman kabur katanya. Berarti galak banget kalau udah marah. Menakutkan. Tapi kabur Nggak langsung ya. Kalau menakutkan, Mama kayak katanya. gimana orangnya? Begini. Suka marah nggak? Takut, enggak Mama nggak lihat kok. Takut sama Mama ya? Takut terintimidasi. Paling galak siapa? Papa atau Mama yang paling bawel di rumah? Hah? Yang paling Yang bawel paling siapa? bawel, paling galak. Ali sama Sherin. Dua-duanya. Lucu. Kakaknya Usman siapa namanya? Kakak kamu Yusuf. namanya? Yusuf. Kita mau kasih lihat, katanya Yusuf ini jago masak ya. Oh ya? Kita mau intip dulu ya. Anak kedua. Yang suka masakin Usman sama adik. Begitu aja bisa bikin mie lu, Karen. Timbang makan aja, lu mah bikin apa-apa juga nggak bisa. Lu bikin wig yang bisa. Coba lu masa kalah sama anak segede gitu bisa di dapur. Iya loh, umur berapa tadi itu? 10 tahun. Pinter loh bikinnya. Sering umur masakin apa aja Dari biasanya? umur 8 sih dia Dari udah umur mulai. 8 udah di dapur. Oh, hebat loh. Dia udah mulai kayak ngulik-ngulik dapur gitu. Iya. Nggak nanya penyebabnya kenapa. Kenapa? Minta ditanya ya gue. Jadi dia tuh suka masak karena dia sendiri itu suka makan. Bukan karena mamahnya nggak suka masak. Enggak juga. Jadi karena dia suka, kadang kan dia makannya banyak. Sehari itu bisa sampai 5, 6, 7 kali gitu makan. Tapi badannya segitu-gitu aja. Jadi kadang kalau misalnya kita waktunya udah capek tidur siang, aku lapar gitu. Ya udahlah dia mungkin Yang masak sendiri. ya atau misalnya nanti udah mau tidur nih, kita malam-malam jam 9 udah mau tidur. Lapar dia bilang gitu. Akhirnya dia bikin sendiri gitu. Itu tadi pas lagi jam enak ya mie-nya barusan Iya kayak enak Terus ya. dia kayak ngulik-ngulik YouTube gitu. Oh, lihat YouTube Terus ya. dia ngikutin resep itu. Usman suka dimasakin sama Kak Yusuf. Apa aja? Mie sama itu tuh. Wah, itu tuh. Kayak itu tuh yang semua itu tuh. Apa? Pasta, spaghetti. Pasta ya, pasta keju. Pasta keju. Pasta keju. Bisa, Yusuf bisa bikin pasta keju. Pasta keju. Di umur 10 tahun. Nanti Yusuf masak ya di pagi-pagi ambiar ya sayang. Iya benar, lucu 10 tuh. tahun loh. Hebat loh. Tapi nggak ada ketakutan anak masak gitu di dapur umur 10 tahun, Rina? Enggak, udah di briefing. Oh, udah di briefing. Awalnya diliatin dulu. Setiap mama aku mau masak, oh ya udah deh gitu. Jadi diliatin dulu, dikasih tahu setiap masak ini. Terus kalau kompor selesai harus dimatiin dan kamu harus double check juga gitu. Padahal kalau pinter masak gitu ikutin ke ajang pencarian bakat itu loh yang di Indosiar sekarang tuh lagi yang lagi jurinya Kak Dewi itu di situ bisa ada tuh. Itu nyanyi bukan masak. Iya. Itu nyanyi. Itu apa? Masak apa nyanyi? Nyanyi. Nyanyi Ki ngejuri. Oh, itu Itu yang nyanyi. bisa masak itu apa namanya? Master Dut apa? Master Chef. Master Chef. Boy, mau nanya sama Boy ya.
anak 5. Tapi kan namanya suami istri pasti ada konflik. Gimana cara mengatasi konflik itu? Nah, Boy sama Rina tuh kalau ada konflik tuh gimana tuh? Konflik berdua ya? Kan biasanya tuh anak bisa bikin orang tuanya berantem gitu kan, Kak. Itu pernah nggak berantem gara-gara anak? Indosiar. Ya, mungkin ada ketika kita tidak saling mendukung dalam apa ya? Ya, keputusan terhadap anak bukan keputusan sih. Jadi kayak Pilihan anak misalnya udah nggak bisa dikontrol nih, kayak main handphone udah nggak bisa dikontrol, udah nggak bisa dilarang. Ibunya udah marah-marah, akhirnya mungkin aku yang turun tangan gitu. Nah, turun tangan kan berarti marah gitu. Tapi kan marahnya sebenarnya acting. Ya, mendidik lah. Ya, marah mendidik, marahnya acting gitu. Terus dia kayak nggak sepakat gitu kalau misalnya aku udah marah gitu loh. Lu gimana sih gitu loh. Gimana supaya istri nggak marah? Dipeluk kah atau diapain? Enggak, kan marah ke anak itu marah kan. Nah, ketika aku udah marah malah kok dia nggak sepakat, malah dia yang malah nggak kompak gitu ya. Malah nggak kompak. Nah, itu masalah. Gimana biar aku? Biar aku diapain? Ya udah ngalah aja, diem aja gitu. Oh, tetap suami harus ngalah ya? Harus ngalah. Iya, biar rumah tangganya awet. Mau nggak mau ya, ini kayak kepaksa ngalahnya ya. Oke, Boy Hamzah, Rina dan juga Usman. Sekarang kita mau ngajakin keluarga ini bermain dalam Siapa yang Paling. Boleh silakan nanti diangkat fotonya siapa yang paling ya. Nanti Tante Dewi bakal baca pertanyaannya. Ya. Siapa yang paling sering malas bangun? 1, 2, 3 angkat fotonya. Oh, ini mamanya sama papanya. Oh, jadi mama sama papanya susah bangun. Dua-duanya susah bangun. Oh. Oh, enak banget ya Bobo berdua. Boy Hamzah, jujur dong, Rina biasa bangun jam berapa? Suatu suka tidur. Pada subuh dia bangun. Tapi susah bangunnya. Ya, misalnya aku udah syuting udah di mana gitu. Jadi kan masih tidur gitu. Abis nyiapin masak anak-anak segala macam, anak-anak berangkat sekolah dia masih tidur sih. Kadang-kadang perempuan itu tidak bisa berkata tapi dirasa. Mengapa Anda bisa tahu? Ya nggak mungkin ngomong. Apa yang dia lihat tidak mungkin disampaikan suaminya pulang kerja. Pak begini-begini nggak mungkin, jadi dirasa. Lanjut. Pengertian sekali. Oke, siapa yang paling sering marah-marah? 1, 2, 3. Kok sama melulu Ini sih ya? suami istri saling lempar ya. Ini kayaknya suami istri lagi ada masalah ya. Ya, hanya ya. Sekarang di Usman, yang sering marah siapa? Paling sering malah mana yang ini? Ya tanya anak aja. Paling galak tuh apa itu? Abah katanya Abah. Abah paling suka marah. Sering marah. Oke deh, terus siapa yang paling suka ngambek? Kan udah barusan ngambek. Lain, marah-marah ini lain, ngambek beda. Apa bedanya marah-marah? Kalau marah-marah diungkapkan, kalau ngambek. Oh, kalau ngambek tuh kesel gitu. Merajuk. Makanya berumah tangga Kalau biar marah kan tahu. ho ha ha ha. Merajuk tuh gini ya. Itu menjahit. Merajut. Ayo yang mana ayo? Rajuk kayak gini. Tetep ya papanya mamanya loh. Tetep loh. Oh, yang suka merajuk. Iya, Usman. Kayaknya framing aku ya. Tapi emang katanya suka merajuk. Salah. Yang ini suka merajuk, tapi merajuknya itu diem. Diem. Oh itu lebih Tahu nangis. Jadi kalau yang lain Ya kan itu ngambek. yang lain kan kayak Ali tuh nangis gitu. Kalau Kak Sofia mirip-mirip sama dia, tapi paling sering ini sih yang ngambek diem, tahu-tahu udah di pojokan mana gitu. Iya, iya. Oke. Kalau sama kamu ya, kalau sama aku nggak pernah ngambek loh. Ngambek nggak ketahuan aja. Ya jangan ribut Yes, itu. Ini kayaknya mereka lagi ngambek-ngambek kan. Soalnya ya Mas Boy Hamzah tadi kayak termenung, terus udah gitu ngeliatin bininya. Ya. Ada apa nih kayaknya? Ini kan asumsi kita ya. Ini tuh suka banget sih, suka ngompor-ngompor. Enggak ada ya lo begitu loh. Kita udah santai, udah bahagia. Ini ada pasangan bahagia, Dengar, dibikin ada adu domba kalau gitu. kita nggak begitu, kita nggak lanjut sampai 5 tahun. Mereka mah pasangan bahagia, makanya sampai sekarang masih lanjut ya. Amin ya. Enggak tuh lihat deh, sabar namanya rumah tangga seperti itu. Kalau kuat ya dipertahankan. Kalau nggak kuat sayang. Wejangan dari Dewi Persik. Itu adalah wejangan yang sangat bijaksana tentang rumah tangga. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Pagi-pagi ambiar geger.
yang selalu ku nanti dan coba untuk mengerti apalah arti mencinta. Harus kau sadari bila ingin bersamaku, jangan coba kau ingkari. Cobalah untuk setia. Ini lagu akan kamu nyanyikan di acara apa? Ini lagu kita buat nanti pasangan kita. Iya. Jangan selingkuh. Cobalah untuk setia karena kami pria-pria wanita-wanita yang setia. Ah, saya enggak. Emang lu Ya udah makanya lu gak nikah-nikah dan gak ada perempuan yang mau. kan jadi emosi. Tapi itu lagu bagus buat di acara kawinan ya. Bagus. Manis banget. Tapi ya. memang Perlan 86 itu luar biasa. Ya. Tapi aku mau tanya sama tim. Bagus. Minggu depan kita turunin Bagus gajinya ya. Kita coba lagi dong pakai mic lagi ya. Nah, penutup ya. Ini kenapa ngomongin kawinan? Soalnya kemarin ada seorang komedian anaknya baru aja nikahan. Kebayangkan romantisnya seperti apa? Apalagi anak perempuan, sebagai bapak pasti seneng banget. Iya. Iya benar. Ini dia Mas Jarwo Kuat dan juga Anjani. Ini pengantin baru, selamat ya. Jadi pengantin baru sama papanya hadir. Kita kejut Pak Jarwo. Gitu. Dan selalu ku inginkan, dan selalu ku nanti, dan coba untuk mengerti. Apalah arti mencinta. Ayo jadi sayang. Terima kasih Anjani ya. Papanya nggak diajak. Nggak ada bapaknya. Nggak ada, udah ini aja. Terima kasih. Mas Jarwo Kuat dan juga Anjani, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Selamat ya Anjani. Dek, sini Dek. Oh, Musalim. Oh, Musalim. Anaknya aja nggak mau sama bapaknya. Kita mau kasih lihat dulu ya. Anjani ini pengantin baru. Baru nikah ya? Tanggal berapa? Masya Allah. Ya. Siapa yang Pak Jarwo kawin? Ini dia, anak saya. Tanggal 6 kapan? 6 September. 6 Oh baru kemarin Baru guys. nikah. Yang kawin siapa? Anjani anaknya. Bentar, ini anaknya. Iya benar, serius. Emang ini anak Pak Jarwo? Iya. Tes DNA deh. Lah kenapa? Segala tes DNA. Bapaknya. Tapi kok kamu emang ini bapakmu? Iya, ini bapakku. Oh, manis banget. Yang udah nikah siapa? Anak saya. Oh aku pikir Om Jarwo Atasnya lagi kirain. nikahin ini. Itu anaknya. Iya, maksudnya nikahin sama suaminya dia kan? Iya, akad Iya. nikah, wali nikah. gitu. Kita bakal lihat kebahagiaan Mas Jarwo. Adat apa? Melayu. Oh, Melayu. Tapi Makanya tadi beda. papa di mana posisinya? Lu nggak ngeliat tadi gua di situ ada. Nggak ada. Di mana Pak Jarwo? Ada di loteng. Emang gimana sih rangkaian acaranya gimana? Ketemu sama suami di mana? Ketemu sama suami pas lagi kuliah. Oh, teman kuliah. Satu jurusan, satu kampus. Itu pakai adat Melayu, siapa yang asli Melayu itu siapa? Sebenarnya sih kalau suami ada Padangnya, terus kalau papa kan Pekanbaru Riau. Jadi sama-sama. Pekanbaru? Iya. Gue pikir Jarwo Kuat tuh orang mana? Mas Jarwo orang Jawa Tengah apa Jawa Timur? Ternyata Pekanbaru. Puja Kesuma. Oh. Putra Jawa, kelahiran Sumatera. Oh, pujaku semua putra Jawa. Siapa? Iya. Saya. Ini Pak Rahmat bawel bener. Kemarin sungkeman sama papa. Iya. Mas Jarwo, Ya. anak perempuan nikah. Waktu dia sungkeman tuh gimana sih? Waduh, nangis lah gitu ya. Bagaimana anak saya itu pamit dan ngikut suaminya nantinya. Saya udah pelihara gitu, saya rawat. Ayam pelihara. Burung dong. Istilahnya gitu. Iya. Siapa yang Lu bisa diem nggak sih? Orang mau haru jadi emosi gue. Iya. Sabar, lanjut. Sabar lanjut. Ya, dari tadi gue sabar. Iya, sabar. Jadi gak ceritanya? Iya jadi. Jadi Pak Jarwo jadi. Sungkeman.
Bapak keluar deh. Buat dia, ini tidak tahu juga. Terus gimana Pak Jarwo? Sungkeman. Nah itu saya seumur hidup ya, bisa dihitung untuk nangis gitu ya. Pertama, waktu ibu saya meninggal, kemudian anak saya pertama menikah. Nah ini anak bungsu, terakhir anak nomor 2 juga menikah. Dari situ saya menangis bagaimana saya rawat gitu dari kecil, kemudian besar. Kemudian gimana nangis? Diambil sama cowok lain. Serius, ini nggak bercanda, serius. Iya, tadi gue suruh bercanda, gue canda lu serius. Yang maunya yang mana sih? Jadi, terus? Nangisnya kapan? Nangisnya waktu dia mau sungkeman. Masa lebaran kemarin. Papa bilang apa ke kamu, bisikin apa waktu sungkeman? Pokoknya jangan lupa sama papa sering-sering main ke rumah. Waduh. Oh emang kamu nggak serumah? Oh pisah ya rumahnya? Yalah. Oh iya. Suaminya. Berarti Pak Jarwo cuma nama siapa? Nggak ada siapa-siapa? Istri. Oh sama istri. Istri juga udah bosen ya sebenarnya. Tapi itu kalimat dalam loh, sering-sering main ke rumah, Iyalah, tengokin papa. Iya. Kamu bisikin apa ke papa waktu itu? Bilang apa? Karena aku kurang bisa, bukan tipe yang word affirmation gitu, jadi di situ sama sekali nggak bisa ini nangis terus, sedih banget kan. Iya, aku banget ya. Mas Jarwo ke suaminya Anjani bilang apa? NKRI harga mati. Apa sih Pak Jarwo? Kan pesan-pesan itu buat anak tercinta. Baru kali ini gue ngeliat orang ngasih ujangan NKRI harga mati. Orang mau kawin. Ya itu juga penting ya. Ujangannya apa? Ya penting sih bener. Ujangannya gimana? Pak Jarwo nggak ngasih ujangan. Ujangan nggak ada sama Pas nikah. Pas nikah. Ada nggak Kan waktu lagi ujangannya? Iya. Gimana? Jadi pesan saya, tolong jaga Putri Anjani. Siapa Putri Anjani itu? Anak saya. Terus kemudian lu pergi dari sini. Jaga anak saya, jaga Putri. Ya. Ya udah pokoknya kalau misalnya ada perselisihan dimusyawarahkan dengan baik-baik. Kata siapa itu? Kata Pak RT. Jadi gitu, pokoknya jagalah bagaimana supaya nanti bisa bertahan rumah tangganya seperti saya gitu. Berapa tahun? Berapa tahun rumah tangga? Saya nikah dulu tahun 92. Berarti udah berapa tahun? Berarti berapa tahun ya? Udah berapa tahun? 23. Hah? 23 tahun ya? 23 Enggak dong, 33. 33 tahun. 33 tahun. Rencana ya sampai selesai. Rencana mau nambah lagi atau enggak dong DP. Enggak, tadi ngomongnya waktu di belakang beda. Iya, mau tambah lagi live loh. lagi nonton. Sangka bener sama bini gua loh. Nah, tadi ngomongnya gitu ya, Kak. Iya, tapi tadi Ibu ngomong kayak gitu. Gitu, maaf ya, Jangan Bu. disebutin, Maaf nggak enak ya. dong. Itu kan itu obrolan di belakang Iya aja. juga sih, tapi jangan nggak ngomongin enak. udah nggak enak kan. Ya tadi udah diomongin. Nggak diomongin. Mas Enggak lah, Jarwo, jangan sampai lah. suaminya Anjani Jangan ini sampai lah, ketahuan katanya. menantu yang seperti apa di mata Mas Jarwo? Iya. Suaminya menantu yang seperti apa? Menantu yang saya lihat orangnya bertanggung jawab ya. Amin. Ya, seperti itu saya lihat. Kemudian secara ibadah juga rajin. Terus kemudian apa ya? Ya sayang sama anak saya ini. Tapi sama Pak Jarwo enggak ya? Kalau saya mau masalah. Ya sama Pak. Mantu mau saya sama saya. Nggak bisa, harus Berarti sayang sama anak juga. saya itu dia sayang gitu. Namanya siapa tadi Karen nanya suaminya Anjani? Menantunya namanya siapa? Dava Azril. Umurnya beda berapa sama Anjani? Satu umur? Seangkatan. Oh, Anjani berapa sih umurnya? 25. Oh, dia juga 25 ya? Oh. Mas Jarwo berapa umurnya sekarang? Ya 57. Kata siapa? Katanya 67 kemarin. Wah bener tuh. Anjani, apa sifat dari ayah kamu yang kamu harapkan ada di dalam suami kamu? Kerja keras sih. Karena papa nggak pernah capek untuk selalu syuting terus. Untuk anak-anak dan istri. Iya. Nggak pernah capek sama tidak mau terlihat capek itu beda loh. Iya loh. Iya. Oh, suami nggak boleh ngelihat istrinya capek, hebat berarti. Iya, betul. Kenapa? Walaupun kita capek,
yang memperlihatkan kita capek di depan keluarga kita. Kata siapa? Mas Jarwo sama Anjani kita mengajaki mereka untuk bisa ngobrol lagi. Di mana, isi Kak? hati. Di sini nih. Hati ke. Gua bukan bintang tamu, hati. Periksa dulu punya Siapa deh? Silakan Mas Jarwo. Oh, saya? Iya, Pak dua-duanya. Jarwo. Anjani sini. Oh, Pak Jarwo sini. Jarwo sini. Oke. Jadi Anjani kita sini, punya Nak. masing-masing kita kasih kalimat demi kalimat. Oke. Lanjutkan kalimatnya sesuai isi hati. Oke. Oke. Pak Jarwo ngerti nggak tuh? Terangin dulu. Iya, udah tahu ngerti gua. Mau di center gak? Kagak udah center. Anjani duluan deh. Oke. Maafin Anjani kalau selama ini belum bikin papa. Apa? Oh, langsung makin jauh. Ya langsung titik. Belum apa? Mungkin nggak selalu ada di samping papa kali ya. Iya. Kan pengennya selalu di samping papa terus. Cuma kan karena udah punya suami, jadi mungkin nggak selalu di samping papa. Iya, dari dulu sebenarnya pengennya gitu. Mas Jarwo silakan. Jujur, papa tuh sedih kalau Anjani Apa? minta beli itu. Minta Yang apa? serius Pak Jarwo. Ya ini serius. Lu udah di sini jadi gue bercanda mulu jadinya. Beli ini beli itu Minta maksudnya Anjani gimana? apa? Minta masa anak mah nggak apa-apa Namanya dong. juga anak. Iya, malah gue diomelin. Ya, papa sedih kalau Anjani nanti lupa sama papa. Nggak mungkin. Aduh. Kan lupa. Terlalu lebay nih, nggak mungkin. Sabar. Ya masa anak lupa sama bapak nggak mungkin juga lah. Nah, kali aja dia udah ikut suaminya. Iya benar sih. Kata siapa? Apa kata Namanya saya? kekhawatiran orang tua itu pasti ada. DP tuh bener tuh, nggak kayak lu. Ya. Meskipun sudah menikah, Anjani mau ayah itu tetap Apa? harus tetap semangat, sehat terus, harus rajin olahraga. Amin. Karena tuh papa suka males olahraga. Oh gitu, Antes. Alhamdulillah papa udah berhenti ngerokok. Iya itu dia. Emang tadinya ngerokok Pak Jarwo? Iya, memang kan kamu bilang berhenti ngerokok, berarti dulunya mengerokok. Iya juga ya, iya juga sih. Ya Makanya kalau berhenti biasa, mobilnya, biarkan kita nggak tahu. kalau berhenti mobilnya kan pernah jalan. Oke lanjut. Papa berharap semoga kedepannya Anjani itu bisa seperti papa dan mama bertahan. Amin. Keluarganya menjadi keluarga yang harmonis. Amin. Harmonis memang. Harmonis. Kadang-kadang di Monas. Harmoni. Kadang-kadang di harmoni ya. Siapa? Au. Anjani silakan Anjani. Terus Anjani. Terima kasih karena selama ini papa udah selalu ingetin Anjani sholat 5 waktu, selalu ngasih nasihat, selalu ada buat Anjani. Iya. Ini jam berapa? Ya andaikan waktu bisa diulang, papa mau Anjani itu Mungkin. apa ya? Dekat dan apa ya? Menceritakan apa yang Anjani alami gitu. Selama ini kan Anjani itu kan ke mamanya lebih dekat. Oh. Ya pantas lah, emang dia Pak pasti malas ke bapaknya. Lebih cerita gitu ya. Iya, itu maksudnya curhatnya lebih ke mamanya. Terus sih bisa lebih dekat lagi. Oh, papa pengen lebih dekat saya. Itu dalam loh. Anjani mau Anjani bilang gimana apa? mau bilang apa? Sama papa sih lihat dong Dengan mukanya. curhatnya papa. Pegang dong tangannya papa. Peluk, peluk, Ini peluk. nih, ini kain kamu nih kemarin nih. Ya, oh ya peluk. Oh. Bilang apa? Pastilah pengen apa ya? Kan namanya kalau curhat cerita gitu versinya suka beda-beda. Kalau ke mama mungkin tentang perasaan kayak cinta gitu-gitu, tentang pacar atau suami. Kalau ke papa kan tentang kehidupan. Anjani boleh duduk? Oh, Nggak peluk lagi nggak? Ya kita aja peluk yuk. Ya peluk lagi. Karena kan Anjani keluar rumah ada kita yang meluk. Ada kita. Lu bukan anak gua.
Tapi Anjani selamat ya. Katanya Om Jarwo, kenapa sih 3 yang peluk, kenapa bukan DP? Anjani selamat sudah menikah. Ya, semoga Selamat bisa ya, Anjani. diratukan sama suami. Biar banyak dapat momongan. Banyak Amin. rezekinya. Tapi saya penting harus segera dapat momongan. Amin, amin. Insya Allah Ya. cepat pasti. Diratukan sama suami itu yang penting. Pasti Suami tolong harus ratukan wajib. istrinya. Ngomongin soal ratu, kita punya program terbaru dari Trans TV. Apa Dewi Mulyani? Sehari jadi ratu setiap Sabtu dan Minggu jam 16 lebih 15 menit hanya di Trans TV. Sehari jadi ratu. Kalau saya kan karena pecah tulang belakang, jadi saya nggak bisa bangun di tempat tidur selama 2 bulan. Itu suami saya yang ngerawat. Habis itu saya udah operasi, nggak lama suami saya jatuh sakit. Dia lama-lama ngedrop karena ada bakteri di otaknya ya kan. Bagi-bagi ambiar geger. Bagi-bagi ambiar geger. Dumai, Alan. pengamen Dumai. Oh wow, silakan. Lihat, floor director kita sampai nangis tuh. Kenapa lu nangis lu? Sampai nangis. Itu menjiwai suara kamu luar biasa sekali. Mas. suaranya itu lembut sekali di telinga, penghayatannya sekali bagus suaranya. banget, bikin saya merinding. Kenapa nggak ikut Master Chef? Hah? Kok Master Chef? Masak. Kompetisi nyanyi dong. Ya kita mengucapkan. Terima kasih. Alan boleh silakan duduk. Alan. Silakan Alan. Ayo Mas. Silakan duduk. Suaranya mirip vokalis siapa ya? Ya viral di media sosial. Boleh silakan. Mau duduk di mana kamu? Mau duduk di mana? Mau Enaknya di mana? duduk Mas Jarwo kuat boleh? Mau di bangku boleh? Sini aja Kak. Sini. Oh, sini. Gimana sih awalnya kamu bisa viral tuh gimana? Awal-awal bikin video itu karena disupport sama istri sih. Oh, sudah punya kamu udah punya istri. istri. Istri ada di mana sekarang? Kenapa? It's okay. Baik-baik aja hubungan sama istri? Tadi ada nyonyanya ya? Istri tapi ada sekarang. Kenapa sedih?
Apa yang membuat kamu terharu ketika kamu menyebut kata istri? Istri yang video ini ya? Coba tarik nafas, tenang dulu. Coba, kenapa jelaskan kamu sesedih ini? Pokoknya sesudah aku menikah, perubahan dalam hidup aku tuh sangat banyak sih Kak. Banyaknya ini ke arah positif atau negatif? Iya, arah positif lebih tepatnya. Oke. Lalu, Jadi istri itu adalah berkah buat kamu? Iya, berkah, sangat berkah. Iya, iya. Ini kamu tuh nangis terharu karena mensyukuri hadirnya istri kamu. Siapa nama istri kamu? Santi. Ikut nggak hari ini? Enggak. Halo Teh Enggak, Santi. istri kita lagi hamil Kak. Oh, berapa bulan? Berapa bulan? Udah mau masuk 7 bulan sih. Udah mau masuk Sehat-sehat 7 ya. bulan. Jadi kamu nyanyi, divideoin sama Santi. Bukan, di videonya itu sendiri, cuman video sendiri. di-support sama dia gitu loh. Supportnya Santi tuh kayak apa misalnya? Nggak apa-apa, ngamen aja, yang penting ikhlas, jangan dengerin orang katanya. Karena di tempat kita kan lagi susah-susahnya nyari kerja. Dan bakat Mas pun ada di sana katanya. Kenapa? Yakin kok, percaya rezeki itu selalu ada gitu. Intinya yang membuat kamu menangis dan terharu tuh karena istri bisa menerima kamu apa adanya. Menerima mencintai dan kamu percaya. dengan tulus gitu ya. Dan percaya sama kamu bahwa pasti bakal sukses berdua gitu kan? Iya. Terus akhirnya ketika viral, istri bilang apa tuh saat itu? Kami sama-sama nangis sih. Apalagi baru di chat sama admin Brownies. Bilang apa istri? Pokoknya ya kami nangis terharu aja gitu kan. Gak nyangka gitu Gak nyangka. Gak nyangka bisa masuk di seperti panggilan itu. ambiar, bisa di Brownies gitu loh. Termasuk sampai dinotis sama Yuni Syara saking viralnya ya. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini. Yuni Syara sempat memberikan komentar di Gambar postingan. love struck ya. Kaget dong dikasih komentar sama Yuni Syara? Iya, agak nggak nyangka juga sih di komentar sama artis kan. Kamu biasanya ngamen tuh dari jam berapa sampai jam berapa sih, Alan? Berat ke Ngamen kadang pagi, kadang nggak nentu juga sih Kak. Dalam satu hari itu kadang main pagi, kadang siang. Kalau pagi itu paling dari jam 8 sampai itu kan lagi orang makan ini ya, sarapan ya. Di tempat. Nggak tentu berarti ya. Sebelum ngamen tuh kamu apa pekerjaannya kalau boleh tahu? Sebelumnya Alan itu kerja di PT sih sebelumnya. Kerja PT, bagian helper. Keluar? Udah keluar, karena Alan juga sebelumnya punya penyakit. Punya penyakit, apa sih Kak, gimana ya kalau dibilang? Penyakit sinus kalau dibilang dulu. Oh, sekarang udah sembuh? Udah sembuh, udah operasi itu pun disuruh sama istri gitu loh. Ya, intinya istri mensupport terus. Iya. Yang terbaik buat Alan, yang terbaik gitu apapun. Istrinya bawa rezekinya tuh dalam bentuk ya bisa viral, termasuk dinotis sama Yuni Syara, termasuk juga sama Bisa sembuh. musisi favoritnya dari Alan, Charlie Van Houten. Iya. Alhamdulillah ya Allah, doa hamba satu persatu engkau kabulkan. Baru beberapa hari post di IG, aku ingin sekali ketemu sama idolaku satu ini dan itu sudah dijawab dengan waktu yang sangat singkat. Makasih ya, kata Charlie. Dijawab sama Teh Santi. Wah, siap, AA. Teh Santi? Itu Lan Santi tulisannya. Istrinya bukan Teh Santi. Salah nggak aku? Ya salah sih. Aku manggil istrinya Teteh. Bener dong? Iya bener, iya nggak apa-apa. Ya udah lanjut. Ketemu sama Charlie di mana? Di Dumai. Oh, di Dumai pas lagi nyanyi di sana. Kemarin Charlie itu dia diundang di ada suatu toko baru buka grand opening toko emas. Jadi diundang wali kota, Kak Charlie-nya. Dia nyanyi di situ. Ya jadi ada kakak kita yang itu namanya Kakak Novi. Yang ngasih tahu itu kakak angkat juga sih. Terus kamu samperin. Ya itu kebetulan tuh lagi ngamen itu Kak. Lagi ngamen tiba-tiba ada notis kayak itu saking ngefansnya. Tiba-tiba langsung berhenti aja gitu ngamennya, langsung cari mana Charlie-nya mana Charlie. Charlie lagi di Dumai, langsung berhenti ngamen, ketemu. Iya, Itu di mana, di restoran ya? Iya, di restoran apa itu namanya? Udah duet bareng? Enggak sih, cuman foto aja. Kenapa nggak minta nyanyi dikit, kamu yang iringi? Karena pas itu tuh waktunya ya mungkin ya. Iya, mepet ya. orang rame juga. Charlie bilang apa sama kamu?
nggak bilangnya tuh semoga sukses ya ke depannya katanya. Gitu aja sih. Iya. Kalau boleh tahu kamu sudah berapa lama ngamen? Belum sampai setahun sih Kak. Oh belum sampai setahun. Ah. Kalau boleh tahu juga setiap bulannya dapat berapa? Atau setiap harinya deh? Setiap hari. Harinya. Kadang kalau ini setiap harinya tuh 1 harian full atau gimana? Nggak tahu kerjanya kamu Ya, satu bawa harian. pulang sehari deh. Pokoknya Bawa sehari pulang kasih ke istri. rumah sehari. Si istri kadang kalau main, contohnya kalau main siang, kadang-kadang sampai 200, 300 gitu. Nangis lagi. Kenapa? Iya. Kan terharu ya Bang. Sabar Pak Jarwo. Pak Jarwo nih, orang mah lagi sedih, lagi terharu. Lagi nangis sedih, Pak lagi. Jarwo terharu. Atau kamu punya cita-cita ingin ngebeliin sesuatu untuk istri kamu? Apa mungkin mau beliin Apa? Beliin apa? apa, Mas? Microwave atau mungkin mau beliin mesin cuci. Kalau ibu rumah tangga mah Iya, yang bener. gitu-gitu. Apa? Sebenarnya cita-cita Catokan. Mau beliin cincin sih. Asik bener. mau beliin cincin buat istri. Emang kemarin waktu nikah ada cincinnya dong? Ada, cuman ekonomi kita lagi diuji juga sama yang di atas Kak. Cincinnya kemana cincin nikah? Udah dijual juga. Oke. Cincin Jadi- nikah dijual? Iya, cuman ya memang nggak seberapa harganya, cuman nanti bilangnya kayak gini karena di keluarga itu ada ya di mana di fase kita ekonomi kita itu diuji gitu loh. Jadi, Pasti. Jadi nanti kita ganti lagi ya sayang ya. Nanti ada rezeki dari kita, kamu beliin istri kamu cincin ya. Kak, makasih ya Kak ya. Pulang dari sini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kata Pak, katanya Pak Jarwo. Iya dong, Mas Jarwo. Itu Mas Andrew yang juga. Tadi katanya Pak Jarwo bilang, kita semua nggak usah ngeluarin duit, biar ditekel sama Pak Jarwo semua. Kasihan Pak Jarwo. Lu dengar gak sih? Andrew bilang, siapa? Ini biar kamu senyum, biar kamu ketawa. Iya. Iya, sayang. Bukan kamu dong, lu denger gak Boy Hamzah apa? Dia bilang, cincin gue juga pernah gue jual. Ya adu mekanik semua di sini jadinya ya. Ya, namanya hidup. Iya, Iya, bener ya. Perjalanan hidup. Gak apa-apa Tapi ya. aku kenapa ya aku seneng ya kalau ada cowok yang menangis kayak gini tuh kayaknya Terharu banget, kan nyentuh banyak banget kan ada ya. yang cowok yang kayaknya Iya dong. nggak mau nunjukin tangisnya. Aku lebih suka laki-laki yang ekspresif yang menunjukkan. Tambahin dong, jangan cuma cincin, motor sekalian wih. Ya lu ya tambahin yang gua cincin lu motor. Tapi amin semoga rezekinya semakin kebuka. Mau bilang apa sama Santi? Lagi nonton Santi, nih. nggak pakai teteh. Ya bilangnya cuman terima kasih banyak ya sayangnya. Kedengeran sama nggak kedengeran. Udah nerima aku sebagai suami kamu. Kenapa? Insya Allah kita usahakan sedikit demi sedikit ya. Oh, itu kalimat yang paling romantis. Insya Allah kita usahakan sedikit demi sedikit. Ya. Yes. Sukses buat kamu Alan ya. Sobat Ambiar, ini seorang suami yang punya janji sama istrinya. Tapi kalau ngomongin soal janji, menunaikan janji kepada perempuan untuk menjadikan dia sebagai seorang ratu, kayaknya tuh wah pahalanya gede banget ya. Termasuk ini juga ada program terbaru dari Trans TV, Sehari Jadi Ratu. Setiap Sabtu dan Minggu. Ya, seorang ibu-ibu jadi ratu, kita dandanin pokoknya. Jam 16.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Trans TV, Milik kita bersama. Olah, olah lah. Jawab deh mau diapain. Kakak akan dibuat jadi orang yang berbeda. Kita akan operasi kakak. Kalau make up kayak gini bayar berapa ya? Kalau untuk acara nikah Murah. berapa kak? Dari 30-an kak. 30 apa ribu? Kalau 30 juta, saya ngojeknya dari pagi ketemu pagi. Yang ada motor saya rusak. Pagi-pagi ambiar geger.
kasih. Makasih buat bintang tamu Semua hari bintang ini. tamu, terima kasih Mbak. Iya, terima kasih ya. Boy dan Mas Jarwo sehat ya. Terima kasih. Hanya di selamat Mas pengantin Andrew baru. Andika. Silakan buat Mas Jarwo, Alan. terima kasih. Oh iya, kita mau kasih tahu juga tanggal Mas Andrew, 27 makasih September ini ada satu momen yang membahagiakan, ada Hari Komedi Nasional, betul ya? Betul sekali. Selamat ya Hari Komedi Nasional. Semoga banyak sekali komedian yang bisa kembali menghibur Ya, menghibur ayo, kita aku mau semua ya. dengerin Alan nyanyi. Alan, boleh silakan maju. Alan terakhir di pagi-pagi ambiar. Alan dengan Putri Iklan.